Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para jamaah, para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dapat bertatap muka dalam acara silaturahmi penuh berkah bersama Al-Barkah. Semoga semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada bulan suci Ramadan ini, untuk bisa meraih kebahagiaan dan kemenangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema ibadah sebagai fondasi meraih kebahagiaan. Kita bersama tahu, hadirin para pemirsa yang kami hormati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Sama sekali Allah tidak meminta dukungan atau minta rekomendasi kepada para malaikat, tetapi Allah sudah menciptakan bumi. Allah sudah menciptakan beraneka macam isi bumi, baik yang tumbuh di atas bumi berupa pepohonan yang kemudian menghasilkan buah dan sebagainya, maupun kandungan-kandungan yang ada di dalam bumi yang menjadikan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran manusia yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memberikan informasi, Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa setelah Allah menciptakan bumi dengan segala macam kekayaan yang ada di dalam bumi, mesti harus ada yang mengelola bumi, harus ada yang memakmurkan bumi, harus ada yang mengelola segala macam potensi yang ada di dalam bumi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Ada yang mengatakan penguasa, ada yang mengatakan itu adalah wakil Allah untuk bisa memakmurkan di muka bumi dan sebagainya. Oleh karena itu, hadirin makan Allah, kita adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam yang juga memiliki tugas yang sama untuk menjadi khalifah di muka bumi. Apa tugas khalifah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tugas khalifah yang pertama di muka bumi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan tugas pertama adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin, kita sudah setiap saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Terus apa itu ibadah? Salat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, zakat ibadah, yang semuanya fundamentalnya adalah syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Nanti kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut berkait tentang ibadah Ramadan. Tapi ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu untuk dilaksanakan oleh umat manusia, ada kaidah, ada aturan yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka agar ibadah kita benar, yuk kita ngaji. Kemana kita ngaji? Ke majelis taklim. Dengerin ceramah, dengerin para asatidz. Untuk apa?
mengingatkan kepada kita bersama. Yang belum paham, yang belum tahu, pergilah ke majlis taklim agar kita melaksanakan ibadahnya benar. Yang sudah mampu, yang sudah bisa, silakan berdakwah, sampaikan kebenaran itu. Jangan sampai pengetahuan Islam berhenti di kita. Jangan sampai dakwah itu berhenti di kita. Jangan sampai ajaran Islam berhenti di kita. Nanti kita dicap sebagai orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya ibadah itu? Para ulama mendefinisikan ibadah adalah sebagai berikut. Al-ibadatu ismun jami'un. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan oleh umat manusia yang Allah itu senang, yang Allah itu ridho. Nah ini tinggal mencari apa yang kita lakukan itu disenangi oleh Allah, Allah itu ridho, mesti harus ada tuntunannya. Tuntunannya adalah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengetahui tuntunan-tuntunan itu? Hidupkan majlis taklim. Ya, hidupkan majlis taklim. Seperti tadi saya sampaikan, yang sudah paham tentang ajaran agama sampaikan. Yang belum paham tentang ajaran agama, bahkan ibadahnya mungkin belum memahami, itu silahkan belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas yang kedua kita sebagai khalifah setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah berusaha untuk kemakmuran diri kita, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan potensi untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita bersama. Lalu di dalam usaha itu kita berdoa. Kemudian setelah berdoa kita lakukan perubahan. Kita lakukan perubahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak melakukan perubahan sendiri. Allah tidak merubah bagaimana keadaan kita, nasib kita, kalau kita tidak mampu dan tidak mau melakukan perubahan. Karena itu tugas kita sebagai khalifah yang kedua adalah kita berusaha berdoa kepada Allah, lakukan perubahan, terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa Allah telah menyampaikan kepada kita bersama bahwa ketika kita awal lahir ke alam dunia, kita nggak bawa apa-apa. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wallahu akhrajakum min butini ummahatikum." Ketika Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut kandungan ibu-ibumu, la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa. Lalu kenapa kemudian ada orang yang kemudian menjadi pintar? Dia pasti belajar. Karena pasti tidak ada orang yang pintar otomatis. Nggak ada tuh. Maka kita belajar. Maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimah." Belajar itu wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan. Bahkan belajar itu tanpa batas. Di dalam teorinya Kemendikbud itu dikatakan long life education. Itu sebenarnya teori yang sudah diciptakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sejak dulu kala, yang disebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari mulai kita berada di dalam buayan ibu kita sampai kepada liang lahat. Untuk apa? Untuk kita mengetahui segala sesuatu, termasuk tata cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tugas kita yang ketiga adalah mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Itu adalah tugas kita bersama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Disebutkan di dalam surat Ibrahim.
Allah sudah menciptakan untukmu, Allah sudah menyiapkan untukmu segala macam potensi kebutuhan hidupmu yang ada di muka bumi ini. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk ikhtiar, berusaha untuk bisa menggali, kita cari ilmunya bagaimana mengelola bumi ini yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah perkembangan otak manusia kemudian berusaha untuk bagaimana merealisasikan keinginan Allah itu. Ada insinyur pertanian, dia ahli di bidang pertanian, bagaimana mengelola tanah pertanian. Kemudian dari sisi pertanian itu kemudian ada pohon-pohon dan sebagainya, zat besi dan sebagainya. Kemudian ada ilmu lagi yang untuk menggali itu. Maka digalilah dari dalam bumi ini ada emas, ada perak, ada batu bara dan sebagainya. Ya, bagaimana menanam yang baik dan sebagainya, itu semuanya ada ilmunya. Kemudian dari segala macam potensi ilmu-ilmu itu kita bersinergi yang disebutkan oleh baginda Rasul, yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha mengetahui segala macam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yati bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bersama, manittaba'a ridwanahu, bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, subulas salam. Ini yang kemudian kita harapkan. Subulas salam itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan hidup kita di dunia, jalan keselamatan hidup kita di alam akhirat. Dan Allah berjanji, orang yang mencari ridha Allah, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah kemudian akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada alam cahaya. Dan yang terakhir Allah menutup, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjukkan kepada siratal mustaqim. Betapa hadirin, setiap hari minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, yang tersebut di dalam surat Al-Fatihah. Yang tidak membaca itu, surat Al-Fatihah dan semua ayat yang ada di dalamnya, tidak sah salatnya. Nah, satu di antara harapan kita dan doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ya Allah siratal mustaqim. Kenapa hadirin? Itu menjadi penting. Karena siratal mustaqim itu adalah jalan, jembatan. Kenapa disebut jembatan? Karena siratal mustaqim diletakkan pada dua sisi neraka jahanam. Yang tergelincir, naudzubillah, langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Itu yang mesti kita hati-hati, yang Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai umat manusia mukmin, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari siksa api neraka yang kayu bakarnya itu dari manusia dan batu. Kenapa menjadi manusia yang menjadi kayu bakar? Yang tergelincir dari siratal mustaqim, dari jembatan siratal mustaqim yang diletakkan pada dua sisi neraka jahanam, langsung nyeburnya itu ke neraka jahanam. Semua kita yang menjadi pemirsa mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam itu. Nah, kita orang yang mencari ridha Allah, berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dijawab oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Allah menjawab di dalam Al-Quran tersebut, surat Al-Maidah ayat 6, wa yahdihim ila siratal mustaqim. Kita akan ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Ini loh siratal mustaqim. Kita kemudian bisa mengikuti jalan siratal mustaqim itu sampainya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin para pemirsa yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tadhkirah, mengingatkan kepada kita bersama agar kita
melaksanakan ibadah kepada Allah, agar kita bersama-sama menjadi khalifah di muka bumi yang sukses, dan mudah-mudahan akhirnya kita akan ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melalui Shirathul Mustaqim. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.